Panas pula ya Allah. Karunian berhasil nyari duit nih. Astagfirullahaladzim. Capek ya Allah. Saronian hidup ini berasa. Astagfirullahaladzim. Puji Ustadz kemarin itu tidak boleh ngeluh gitu. Tidak boleh ngeluh, dan kehidupan kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini astagfirullah. Mudah-mudahan Allah ampuni aku nih. Nah, jam berapa ini? Jam tidak bawa, HP tidak terbawa. Tinggal jam berapa ini? Astagfirullahaladzim. Muji Ustadz kemarin itu tidak boleh gitu. Gara-gara begawi, kesenangan kita mencari nafkah juga, tidak boleh kita melalai ke perintah Allah. Apalah lewat ini zuhur ini kalau. Jangan sampai oleh aktivitas kita, oleh gawi kita, muat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kesenangan kita, kepentingan kita, urusan dunia, jadi merupakan kepentingan akhirat. Agak celaka di akhirat. Sedang ke dunia cuma dengan paling berapa puluh tahun, 60, 70 tahun, dan itu pindah ke akhirat. Itulah beruntung menelah 70 tahun lah dapat bonus 10. Astagfirullahaladzim. Demai balik. Siapa? Mang S baru balik begawi, pecah gayanya dia nih. Pak Ustadz itu pecahnya. Jadi dah balik zuhur Ustadz nih, berarti sudah zuhur nih. Ini lewat dulu aku nih. Astagfirullahaladzim. Nak tanya pula sama Ustaz. Emang S. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu pula Pak Ustaz gitu. Alhamdulillah, banyak berkah, mudah-mudahan bayaku nih. Dari mana, Bang? Dari Begawi Pak Ustaz aku nih tadi. Sebenarnya dari motong. Belum betah tadi nyari makan dari Begawi. Jam berapa ini? Lah jam 12 lewat ini. Baru balik. Iya tadi lah lewat rupanya. Aku tadi di jalan tadi nak nengok jam, tak ketik jam. Jadi motong itu tak ketahuan rupanya lah lewat zuhur yang dah jam 12 lewat. Aku nengok Ustaz telah balik. Tengok dari jauh-jauh dari sana balik dari sholat mati sholat zuhur. Aku tadi belum lewat. Nah terus lewat pula aku teringat pula omongan Ustaz. Jangan sampai oleh jauh kita sibukan kita urusan dunia pacak melupa urusan akhirat. Aku balik rupanya lewat zuhur kan. Udah baca ngato kan ya Bang guys. Namanya lagi begawi. Cuman saran baik. Yang lebih bagusnya tuh jam 11 balik apa? Ya jam 11 lah. Jam 11 kurang aku balik. Jadi pas baliknya pacak mandi gitu. Jadi zuhurnya tidak terlewat. Ini memang masih pacaknya ke zuhur, cuma lewat waktunya, tidak tepat pada waktunya. Karena kata Rasulullah ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua, sholat tepat pada waktunya, jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk yang ini tadi kita tidak dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Apa makna cinta itu? Ketika cinta Allah sudah Allah berikan kepada kita, maka apapun yang kita inginkan Allah berikan. Jangankan cuma urusan dunia, surga pun pasti akan Allah berikan kepada kita. Iya tadi, subhanallah, berarti luar biasa kan. Tidak kati manusia yang tidak berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Berharap ketika kembali kepada Allah nanti, ketika mati, berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika cinta itu sudah diberikan, pasti surga akan Allah berikan kepada kita.
Masya Allah, luar biasa berarti tadi itu tadi. Kalau kita udah dapat cinta Allah, ya kalau Allah mencintai kita, dengan cinta itu aja Allah nak nunjuk aku baik. Cak kena segala milik langit dan bumi milik dia, ya nian tadi ya. Benarnya apa yang Ustaz sampaikan itu ya Allah. Terima kasih banyak Tad dengan ini nasihat yang Ustaz nyukur dengan aku, mudah-mudahan jadi jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ke aku nih supaya aku jadi baca jadi orang yang lebih baik. Terima kasih banyak Ustaz nasihatnya. Oh iya sama-sama. Bukan menggurui, bukan berarti aku nilai lebih baik daripada orang belum tentu. Cuman lagi terus belajar untuk jadi orang yang lebih baik. Belajar untuk memperbaiki diri, terus belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini dekati harapan di dunia ini cuma sebentar. Jadi harapan yang paling penting bagi kita ini harus kita harapkan yang harus kita usahakan yang keselamatan akhirat. Tapi yang paling bagusnya dulu baca bahagia dunia dan akhirat, itu yang kita harapkan. Oh iya tadi ya. Ini anak Pak Ustad melok terus dia ke musola nggak sholat juga tadi. Oh iya, ini alhamdulillah. Ini Abu Bakar Siddiq ini alhamdulillah dia ini selalu datang waktu. Dia nggak milu ke musola. Oh iya datang lemak kan dia galak diajak ke musola. Jadi dia baca tahu mana cara beribadah kepada Allah, bahwa sholat itu penting. Ini separuh nih tak galak nih yang diajak ke musola ke masjid ini sibuk dengan HP-nya masing-masing udah ini. Diajak ke musola ke masjid suruh ngaji lagi sekonian, ini susah nian. Iya mas, alhamdulillah. Ini sekalian kita ngajar kepada mereka itu bahwa kehidupan ini penting. Yang harus kita jalankan itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an juga dijelaskan Allah. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian kita ngajarkan dengan anak juga. Nah sudah tuh, kita ini sebagai kepala rumah tangga, suami, ayah, orang tua dari anak-anak kita itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan setiap kalian itu adalah pemimpin kata Rasulullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, kullukum ra'iw wa kullukum mas'ulu ar-ra'iyatihi. Setiap kalian itu kata Rasulullah adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hati. Jadi dengan istri kita pasti kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Jadi berhati-hatilah Mang Es. Oh iyalah Tan, Masya Allah Tan, aku bakalan hati-hati. Bukan cuma aku baik gak diminta pertanggungjawaban, Mang Es juga pasti dimintai pertanggungjawaban. Yang lain juga gak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Kita mimpin istri kita, anak-anak kita itu adalah pimpinan kita yang jadi pemimpin bagi mereka. Ketika benar dalam pimpinan kita arah ke mereka, kita arah ke mereka ke dalam kebaikan, ke dalam perintah Allah, kita ajar ke cara menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah berarti benar kita sudah ngajar ke kebaikan dengan mereka. Tapi kalau kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai kepada mereka, maksudnya lalai kepada mereka, ngarah ke mereka ke dalam kebaikan, maka kita dipintai Allah pertanggungjawaban. Kalau buruk kita arah ke mereka, maka berhati-hatilah, kecelakaan besar bagi kita. Mulai dari kita celaka, istri kita dan anak-anak kita celaka. Bagi Allah itu bukan cuma negur, bukan cuma nasihati bagi di akhirat. Karena sudah dinasihati Allah lewat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW di dunia. Tidak kita perhatikan, kakinya kita bakal dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kita tadi. Mulai kita, anak-anak kita. Jadi berhati-hati, setiap pimpinan itu adalah memiliki tanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis Rasulullah tadi. Oh iya tadi berarti kita salah nedik anak bini kita, anak kita, tidak nyuruh mereka beribadah kepada Allah, cuma nak nyari kesenangan dunia baik, bakalan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pasca masuk neraka pula kita dengan anak-anak bini kita.
Iya, alhamdulillah. Jadi Mang Es juga hati-hati untuk ngarah ke istri dan anak-anak. Pertama diri kita dulu. Sudah tuh dalam Al-Quran juga Mang Es, ada juga Allah jelaskan di dalam surah At-Tahrim ayat 6, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jagalah diri kita dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri kita dari api neraka? Tidak kata lain, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah caranya. Menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bayar zakat fitrah, haji, mentubuh mampu, tentu berbuat kebajikan-kebajikan yang lain, perintah-perintah Allah yang lain, ya, hadis sunnah-sunnah Rasulullah yang lain, kita jalan ke beribadah kepada Allah. Dan jangan sekali-kali menjalan ke sesuatu yang sudah mutlak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu rasanya. Jadi Al-Quran juga merintah ke kita untuk nyago diri kita dan keluarga kita dari api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dengan batu. Jadi hati-hati. Iya Tuan berarti, wah masya Allah. Jadi segala pemimpin itu harus hati-hati kalau kapan salah mereka pacak masuk dalam neraka. Mulai dari presiden sampai ke bawah itu, sampai gubernur, bupati, camat, kades, kadus, RT, anggota-anggota dewan, menteri segala macam itu harus hati-hati tadi. Kalau memimpin rumah tangga, dia pasti masuk neraka, apalagi memimpin banyak, memimpin rakyat tadi. Sebab kalau mereka tidak hati-hati, bakal celaka juga mereka itu kayak masuk neraka juga, tidak hati-hati mensalah dalam memimpinnya tadi. Oh, Mang Es, nah kalau Mang Es bertanya masalah itu, masalah kepemimpinan, ya pemimpin itu bukan cuma memimpin rumah tangga baik, ada juga kalau yang paling kecil itu RT, itu memimpin di RT-nya. Ada lagi naik juga jadi kadus, itu mimpin dusunnya. Terus naik lagi jadi kades, itu mimpin desa, camat, bupati, sampai ke presiden. Itu semuanya pemimpin. Ada pemimpin ini kalangan besar, skala besar, ada juga skala kecil. Untuk skala kecil tadi mimpin rumah tangga. Itulah tadi yang aku sebutkan tadi. Nah ini ada sih kok pertanyaan lagi kan, kita sayang dengan anak mana itu kan? Oh, sayang dengan anak, masalah kita sayang dengan anak. Sayang dengan anak itu harus dengan bini, dengan anak gitu sayang. Tidak apa-apa. Kalau sana beli ke dia mobil, beli ke dia motor, beli ke perhiasan, beli ke dia HP, misalnya apa yang dia nak kita nyuk, kita beli gitu kan, itu mana gitu? Oh, ngenyuk dia beli ke mobil, beli ke motor, ada apa-apa begitu mampu. Ya udah apa-apa. Itu nyenang ke keluarga kita, bini gitu, anak-anak gitu, senang ke. Itu memang tugas kita kalau kita mampu. Cuman sebatas kadar kemampuan kita, mungkin itu ada. Cuman yang paling penting, kita ngenyuk mereka kesenangan dunia, kita nyuk harta mereka, kita berikan mereka pakaian yang baru, yang bagus, yang mahal. Kalau itu buat kesombongan di hatinya, ya jangan. Kagi, di akhirat kagi, bukan nak pakai mobil, tidak pakai motor. Bukan itu yang ditanya kagi. Dari mana kamu sekolah, apa ijazah kamu, apa perhiasan kamu, tidak. Kagi yang ditanya ibadah. Jadi itu yang paling penting. Nak mereka kalau kita mampu dah apa-apa, tapi jangan lupa didik mereka itu dalam kebaikan. Oh iya, dan macam itu tadi ya. Payo Mang Es kami nak laju. Mau gitu tegak ini. Mudah-mudahan baik. Tapi maaf bayar ini bukan menggurui, bukan nak ngajari Mang Es, bukan. Mungkin Mang Es lebih, siapa tahu Mang Es lebih baik daripada aku. Oh iya lah, tak apa-apa kan, malah aku terima kasih banyak tak dari nasihat. Karena aku juga masih belajar. Ayo Mang Es. Permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya lah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.